Halo, apa kabar rekan-rekan pecinta sejarah kereta api atau juga apa ya, apa namanya lah ya. Saya sekarang sedang berada di pinggiran Sungai Serayu ya. Ini mungkin gambar belakangnya agak ini ya, agak silo karena ini menghadap ke timur kameranya, sedangkan saya menghadap ke barat ya. Ini belakang ini persis Sungai Serayu. Ini saya lagi minum air kelapa ya. Tadi saya habis trekking jalur kereta api, jalur rel kereta api kuno ya, yang menghubungkan dari Purbalingga menuju ke Banjarnegara. Itu kan termasuk bagian dari proyek jalur kereta api yang dari Maos, Purwokerto hingga Wonosobo. Tepatnya dari jalur Kemangkon, di jalur Kemangkon nah ya, yang menghubungkan antara halte Muntang dengan stasiun Karangkemiri ya, Karangkemiri atau apa itu masih di Kemangkon ya. Kalau jejak jalur kereta apinya masih ada ya, karena di situ ada patok-patok PT KAI, dan juga kalau jejak jalur rel kereta api kan biasanya tanahnya gundukan, jadi bisa dilewati. Walaupun jalurnya itu ada di tengah-tengah sawah dan juga melewati sungai Kelawing, tapi masih ada. Tapi kalau untuk relnya itu emang sudah nggak ada sama sekali. Ada kemungkinan mungkin dialihfungsikan oleh warga atau juga mungkin tertimbun. Kalau yang di jalan pinggiran jalan aspal, jalan raya biasanya itu tertimbun aspal. Kalau yang di tengah-tengah persawahan kemungkinan dialihfungsikan oleh warga ya. Jadi jalurnya itu cukup ekstrim ya. Jadi dari halte Muntang itu kan di tengah-tengah sawah, itu masuknya ke Mangkon. Terus stasiun Karangkemiri juga di Kemangkon ya. Masih, tapi jalurnya itu melewati Sungai Kelawing ya, itu yang jembatannya lebarnya kurang lebih 130 meter lah. Jadi jalurnya saya ikuti lewat tengah sawah ya, tengah sawah terus lumayan ekstrim ya. Karena saya pakai motor ya, jadi kalau misalkan nggak hati-hati bisa kepleset dan jatuh ke sawah. Tapi alhamdulillah tidak. Itu ada beberapa. Kalau untuk bangunan jembatannya itu masih utuh, masih ada. Ya walaupun sudah nggak 100% ya, tapi masih bisa berfungsi. Rata-rata difungsikan sebagai jembatan penyeberangan. Masih dipakai untuk penyeberangan orang dan sepeda motor masih bisa, karena itu rata-rata di tengah sawah, jadi biasanya difungsikan oleh warga untuk jalur jalur penyeberangan sepeda atau sepeda motor atau jalan kaki antar sawah. Jadi kalau mau ke sawah atau habis panen lewat situ. Jadi jalur-jalur jembatannya itu masih ada beberapa jembatan yang di atas Sungai Kelawing dan juga yang sekarang jadi sawah. Kemungkinan dulunya adalah sungai juga, tapi karena udah ratusan tahun akhirnya mengering jadi sawah. Itu semua patok-patoknya kan itu sekarang udah dibawa penguasaan PT Kereta Api Indonesia. Kalau jalurnya itu sendiri, jalur yang kereta apinya itu adalah dulu dibuat oleh SDS, Serayudal Stroomstra maskapai kereta api swasta Belanda, bukan SS ya. Kalau SS kan maskapai kereta api pemerintah Belanda. Tapi yang SDS itu swasta. Jadi itu dibuat, fungsinya dulunya adalah untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan dari Wonosobo, yang di Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto hingga ke Maos untuk dikirim ke pelabuhan Cilacap, baru diangkut ke Eropa, terutama ke Belanda. Itu dulu jalur itu kan yang mengusulkan adalah para pemilik-pemilik atau para pengusaha-pengusaha perkebunan, khususnya perkebunan tebu yang ada di Banyumas Raya. Banyumas Raya berarti meliputi Cilacap, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen. Itu kita kalau cerita tentang wilayah Banyumas Raya. Jalur kereta api itu dibangun sekitar tahun jalur rel kereta api itu dibangun sekitar tahun 1880-an lah ya. Tapi pada tahun 1978 ya kurang lebih itu stop beroperasi. Alasan pertama, perusahaan-perusahaan, karena itu kan udah merdeka Indonesia berarti kan tahun 1978. Pertama perkebunan tebu milik Belanda itu udah nggak ada, terutama pabrik-pabrik tebu itu udah banyak yang tutup. Terus yang kedua, jalur kereta api itu kan selain difungsikan untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan, kan juga difungsikan untuk mengangkut mobilitas masyarakat jadi untuk menunjang laju pergerakan ekonomi. Tapi pada tahun 1978 itu tutup semuanya, yang termasuk yang dari Maos hingga ke Wonosobo, itu karena yaitu udah kalah dengan moda transportasi darat seperti bis dan truk.
Jadi itu makanya kereta api stop beroperasi. Memang kalau untuk nyari relnya sudah banyak yang nggak bisa ditemukan ya, karena itu tadi pertama tertimbun tanah, yang kedua juga mungkin dialihfungsikan oleh warga. Terus tapi kalau untuk jejak-jejaknya itu masih ada. Jejak-jejaknya itu bisa dilihat pertama dari patok-patok yang ditandai oleh PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, jalur relnya itu cara kita melihat bekas jejak jalur relnya itu pertama itu kalau tanah itu di tengah sawah itu berarti biasanya dia berbentuk gundukan memanjang. Posisinya biasanya lebih tinggi dengan tanah di kanan kirinya. Tanah di kanan kirinya biasanya kan persawahan atau juga perkebunan atau juga jalan raya. Itu masih kita ikuti jejaknya itu kalau jejak relnya. Terus jejak yang lain adalah jembatan. Banyak sekali jembatan-jembatan yang menyeberangi sungai dan juga menyeberangi sungai-sungai besar maupun sungai-sungai kecil ya. Sungai-sungai besar di Banyumasraya kan berarti antara lain Sungai Kelawing dan Sungai Serayu. Tapi sungai-sungai kecil yang terus kemudian mengering akhirnya jadi tanah sawah dan juga jadi tanah pekarangan juga banyak. Jadi kalau kita kalau kita mau melacak jalur kereta api, jalur rel kereta api yang jalur kereta api kuno yang udah nggak berfungsi, lihat aja patok kereta apinya. Yang kedua, lihat aja gundukan-gundukan tanahnya atau juga jalan-jalan. Biasanya jalan-jalan itu biasanya adalah mengikuti rute rel kereta api. Rata-rata jalan raya sekarang itu rutenya adalah mengikuti jalur rel kereta api dulu, biasanya di sampingnya. Itu bisa dilihat jejak-jejaknya. Tapi sekarang sudah jalur kereta api sudah yang dibikin oleh maskapai swasta Belanda udah nggak aktif lagi yang di Banyumasraya, terutama yang dari Maos, Purwokerto hingga Wonosobo ya, karena yaitu sekarang masyarakat sudah menggunakan transportasi darat seperti bis dan truk. Bis sendiri sekarang udah mulai kalah karena sekarang masyarakat mungkin karena kemajuan ekonomi, masyarakat sekarang sudah lebih menggunakan kendaraan pribadi, entah itu roda 4 ataupun sepeda motor. Jadi trekking hari ini cukup lumayan asik karena melewati jalur yang pertengahan sawah dan juga jalur-jalur yang di atas sungai, walaupun dengan sepeda motor, walaupun kita harus ekstra hati-hati ya karena tadi beberapa kali saya terpleset dan ada beberapa jalur trek rel kereta api yang saya hindari karena itu di tengah sawah dan tidak memungkinkan untuk dilewati dengan sepeda motor. Kalau dengan jalan kaki bisa, tapi kan akan makan waktu lama. Akhirnya saya alihkan ke jalan yang lain, terutama yang udah di daerah Gandekan. Yang di daerah Gandekan itu jalannya benar-benar susah, masih bisa dilewati kalau jalan kaki, tapi kalau dengan sepeda motor itu susah, takut saya kecemplung ke sawah. Jadinya ya udah saya hindari. Dan ketahuan kalau yang halte Muntang itu masih ada jejaknya, jejak bangunannya masih ada, walaupun cuma bangunan 4 tiang 4 sama atasnya itu masih ada, dan biasanya digunakan warga untuk berteduh kalau lagi panen pas hujan atau panas. Tapi kalau yang untuk halte atau stasiun Karangkemirinya itu sudah nggak ada, bekasnya itu sudah sama sekali udah nggak ada. Tapi lokasi bekas stasiun Karangkemiri yang di Kemangkon Purbalingga itu di atasnya itu sekarang udah berdiri toko buah. Jadi toko buah itu tepatnya di dekat di pinggir jalan raya persis. Di seberangnya itu adalah saluran air yang dibuat tahun akhir 1900-an, awal 1900-an, akhir 1800-an, yaitu saluran air yang menghubungkan dari Bendungan Banjar Cahyana Werken yang dari Banjarnegara hingga ke distrik Cahyana atau Bokateja sekarang hingga ke Kemangkon. Itu jadi di sebelahnya yang bekas halte Karangkemirnya. Jejak bekas relnya masih ada, cuma relnya nggak ada. Terus jejak bangunannya juga sudah nggak ada karena itu udah berdiri bangunan itu toko buah. Tadi saya cek toko buah, ada buah-buah lengkap lah ya. Tapi emang ya rata-rata bangunan kereta api kuno yang sudah nggak berpakai, kalau nggak roboh ya, kalau maupun masih utuh ya biasanya dialihfungsikan. Biasanya ada sistem sewa dengan PT Kereta Api Indonesia yang Daop 5. Karena kalau di wilayah Banyumas hingga ke Kutoarjo, Cilacap itu kan masuk ke, kalau kereta apinya adalah penguasanya daerah operasi Daop 5 Purwokerto. Oke, terima kasih. Salam berbagi. Salam damai negeriku. Wassalam.